Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mock-up aplikasi layanan laundry yang beranggota 1 Nur Hilalia dengan NIM 6420 1480, 2 Risa Sabila dengan NIM 6420 1481, 3 Maulidina dengan NIM 6420 1502, 4 Aniza Fitri dengan NIM 6420 1526. Latar belakang keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi akan membuat usaha menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan untuk meminimalkan adanya kesalahan manusia. Usaha laundry sebagai usaha yang berjalan di bidang jasa dirasakan akan lebih mudah apabila memasukkan unsur teknologi dan informasi di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, muncullah ide untuk membuat aplikasi laundry kita berbasis Android untuk pelanggan dan web untuk admin yang digunakan untuk memudahkan membantu dalam pengelolaan data dan informasi lebih efisien dan efektif. Pelanggan juga mudah mendapatkan informasi yang up to date tentang berbagai jasa laundry yang ditawarkan dan pelanggan yang kerepotan pada saat mengantar bahkan mengambil laundry yang telah selesai dikarenakan tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke laundry. Dengan alasan kesibukan dapat mengetahui kapan laundry akan selesai melalui aplikasi tersebut. Rumusan masalah. Masalah pertama, bagaimana membantu pelanggan untuk bertransaksi dan pengantaran laundry. Masalah kedua, bagaimana membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenal layanan laundry. Masalah ketiga, bagaimana membantu pelanggan dalam antarjemput barang laundry. Tujuan pertama, merancang aplikasi pada platform Android yang digunakan untuk bertransaksi dan proses pengantaran laundry, kemudian dikirim kepada komputer admin secara tepat waktu melalui web service. 2. Memfasilitasi pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai layanan laundry yang ditawarkan. 3. Memberikan pelayanan untuk antarjemput barang dalam aplikasi laundry. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hilalia. Konsep dasar sistem informasi. 1 dari Romei tahun 1997. Sistem informasi adalah cara menyimpan dan mengolah data yang terorganisasi dengan cara mengelola, menyimpan, melaporkan, serta mengendalikan informasi dengan cara organisasi agar tercapai bagian yang ditetapkan. Kedua, Turban, Melkan, dan Wetherby tahun 2009. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifikasi. Ketiga, Lani Siddhartha. Sistem informasi merupakan sistem buatan dari manusia yang berisi serangkaian terpadu komponen-komponen dan manual bagian komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan menghasilkan informasi bagi pengguna. Keempat, Kertahadi tahun 2007. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa dan memiliki manfaat untuk penggunanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan memulai pengorganisasian sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam mengendalikan pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi. 1. Komponen perangkat keras atau hardware.
Perangkat keras atau hardware memiliki fungsi sebagai alat penyimpanan informasi dan sebagai tempat untuk menampung database untuk memperlancar kerja sistem informasi. Kedua, komponen perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah tempat yang berfungsi untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data. Software mengambil data dari hardware untuk menghasilkan suatu informasi yang baik. Ketiga, komponen model. Komponen model terdiri dari logika, prosedur, dan model matematik yang akan memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Keempat, komponen basis data atau database. Basis data merupakan data-data yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Data tersebut tersimpan di perangkat keras yang kemudian akan diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya dan diolah agar mendapatkan suatu sistem informasi yang berkualitas. Kelima, komponen teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan keluaran dan membantu mengendalikan seluruh sistem. Keenam, komponen masukan atau input. Komponen ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam suatu memori dan prosesor untuk kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Ketujuh, komponen keluaran atau output. Setelah melalui komponen model data atau informasi keluar melalui komponen output, dalam komponen ini informasi yang keluar telah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jasa laundry. Jasa laundry merupakan sebuah bisnis di bidang jasa yang melayani cuci pakaian atau barang lainnya yang umum digunakan konsumen yang biasanya menggunakan dengan mesin cuci, mesin pengering, dan cairan pembersih atau pewangi. Usaha jasa laundry saat ini sangat menjamur di kota-kota besar, terlebih di sekitar daerah kampus yang terdapat banyak kos dan kontrakan mahasiswa. Jasa laundry cukup ramai didatangi oleh pelanggan yang sebagian besar adalah mahasiswa. Namun sangat disayangkan, usaha jasa laundry ini masih menggunakan sistem manual yang masih rawan terjadinya kesalahan seperti pencatatan transaksi laundry dan laporan dari usaha laundry kita. Oleh karena itu, dirasa dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dapat meminimalisir kesalahan. Mock-up adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mock-up adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Umumnya, mock-up akan ditampilkan ketika proses presentasi sehingga orang lain bisa memperoleh gambaran produk. Berhubungan dengan hal tersebut, mock-up merupakan kunci yang paling penting untuk menentukan apakah sebuah konsep desain bisa diterima atau tidak, terlebih bila berhadapan dengan atasan di pekerjaan atau klien. Adanya mock-up ini juga bisa memudahkan desainer ataupun pihak terkait dalam menerima saran. Flowchart aplikasi laundry. Flowchart merupakan diagram yang menunjukkan alur semua proses yang terdapat pada sebuah program. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidina. Mockup aplikasi laundry user. Yang pertama adalah tampilan login, di mana ketika kita sudah mendownload aplikasi akan menampilkan tampilan login seperti ini. Kemudian untuk tampilan daftar akun, jika kalian belum mempunyai akun, maka kalian akan diarahkan pada bagian daftar akun. Ketiga, tampilan masuk, di mana ketika kalian sudah mempunyai akun akan diarahkan pada bagian daftar akun. Kemudian, adapun yang ketiga yaitu tampilan home, di mana
tersedia layanan yang kami sediakan di aplikasi Laundry User. Yang keempat ada tampilan layanan dan ada tampilan keranjang, di mana tampilan layanan adalah kita bisa memilih jenis pakaian yang akan di-laundry berikut beserta dengan harga yang tercantum pada tampilan layanan. Untuk tampilan keranjang adalah hasil dari kita laundry kita yang ingin kalian laundrykan. Kemudian selanjutnya ada tampilan rincian pesanan, di mana di tampilan tersebut terlihat pesanan yang ditujukan dan terdapat rincian harga yang harus dibayarkan. Kemudian selanjutnya ada tampilan metode pembayaran, di mana kalian bisa melakukan pembayaran melalui beberapa platform atau bisa bayar di tempat. Kemudian ada tampilan riwayat, di mana di situ kita bisa lihat pesanan kita ada pada nomor berapa, kemudian ada tampilan akun, di mana tampilan tersebut merupakan berbagai informasi akun user. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risa Sabila. Berikut merupakan tampilan mockup admin. Itu yang pertama adalah tampilan login. Pada tampilan login ini, admin akan menginput username dan password yang telah didapatkan sebelumnya melalui sistem. Setelah login, akan muncul halaman utama seperti tampilan sini. Setelah login, admin akan masuk ke tampilan dashboard yang berisi pesanan baru, pesanan proses, pesanan selesai, dan data pelanggan. Kemudian, selanjutnya ada tampilan data pelanggan yang berisi data-data pelanggan yang melaundry pada laundry tersebut. Kemudian ada data user, di mana data user ini berisikan username, password, alamat, nama, jenis kelamin, jabatan untuk admin. Selanjutnya ada data paket yang berisikan paket-paket yang akan dikirim, laundry yang akan dikirim, beserta harganya. Selanjutnya ada transaksi pelanggan, di mana admin akan melihat status lunas pada pelanggan tersebut dan status belum lunas pada pelanggan tersebut. Selanjutnya ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini berisi data-data transaksi masuk dan transaksi keluar pada pelanggan, dan pada laporan keuangan ini berisikan data-data keuangan per tahun ataupun per bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidina. Kesimpulan. 1. Dengan adanya sistem aplikasi ini, diharapkan dapat lebih mempercepat proses pencarian data cucian pelanggan. Yang kedua, dapat mempermudah proses transaksi pemasukan, pengambilan cucian. Yang ketiga, mempermudah pihak laundry untuk mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran dengan adanya laporan transaksi cucian dan juga laporan pembelian kebutuhan. Pengimplementasian sistem informasi jasa laundry berbasis aplikasi ini memiliki fitur 1. Pengelolaan data pelanggan, 2. Pengelolaan transaksi, 3. Pengelolaan data laporan keuangan laundry, dan yang keempat, mencetak transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.